Halo, oke. Dalam video ini saya akan coba membahas mengenai soal-soal dari persamaan dan fungsi kuadrat ya. Nah, silahkan kalian review kembali konsep-konsepnya dan kita lihat pembahasannya lewat video berikut ini. Silahkan guys, kita mulai nomor satu. Oke, di soal ini yang pertama kita ini ada persamaan ya. Nah, tetapi kalau kalian perhatikan di sini persamaannya itu yang kanan sudah lengkap. Ini bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, tetapi yang di kirinya ini kayak bentuk faktornya karena dia ada x min 6 dikalikan dengan x plus a. Nah, kita coba cek yang kanan bisa difaktorkan apa tidak. Nah, maka kita faktorkan ya. Ini saya tulis dulu x min 6 dikali x plus a sama dengan bla bla bla. Nah, yang kirinya kita biarkan saja, tidak perlu dikalikan. Nah, jangan-jangan yang kanan ini kan sesuai ya, dia kalau difaktorkan dia jadi ininya x, ininya x. Nah, jangan lupa dalam mengerjakan hal yang seperti ini, kalian perlu cek pertama-tama apakah nilai a-nya atau koefisien x kuadratnya itu sama dengan 1. Nah, karena ini sudah sama dengan 1, maka kita bisa tuliskan di sini kotretannya ya. Kalian mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan sama dengan a kali c, berarti di sini negatif 24. Tetapi kalau ditambahkan dia harus sama dengan negatif 2. Yang ininya adalah a kali c, yang ininya adalah b ya, negatif 2-nya dari b. Maka kalian coba cari negatif 24 buat kalian yang masih belajar. Nah, silahkan kalian kalau misalnya bingung, pertama-tama ceknya itu adalah perkaliannya dulu. Nah, 24-nya bisa kita cari pakai tabel seperti ini untuk mencari pasangan pemfaktorannya ya. Kita periksa satu-satu. Oh, bisa 1 kali 24, naik dari 1 jadi 2, 12, 3, 8, kalau 4, 6. Dah, dia balik lagi jadi 6 ya, udah di sini nih, udah lanjut ke sini. Berarti sudah selesai tabelnya. Nah, maka kita cari dari atas sampai bawah pasangan yang selisih atau jumlahnya itu bisa jadi 2 gitu ya. Ternyata dia adalah yang 4 dan 6. Maka saya masukin dulu di sini 4 sama 6. Nah, tetapi kita lihat karena di sini dia perkaliannya itu negatif, maka eh, salah satunya harus negatif, karena kalau kita mau mengalihkan bilangan jadi negatif, kemungkinannya adalah antara 4-nya yang negatif atau 6-nya yang negatif. Nah, kita tahunya dari mana 4 atau negatif 6? Bisa dicoba satu-satu dan dicek ke negatif 2-nya. Nah, ternyata supaya dia penjumlahannya jadi negatif 2, dia harus yang 6-nya yang negatif ya. Maka jadinya 4 dan negatif 6. Itu kita masukkan selanjutnya ke sini. Berarti ini jadi plus 4 negatif 6. Ini kebetulan saya tulisnya di sini supaya sama sama yang di kiri. Nah, maka kalau kalian cermati, kita lihat di sini ya, ini plus A, ini plus 4 karena kirinya sudah sama-sama negatif 6. Sehingga akibatnya kesimpulannya A-nya itu sama dengan positif 4. Dah, selesai seperti itu untuk nomor pertama ya. Next kita lanjut. Oke, nah berikutnya kita ada di nomor 2. Ada soal seperti ini adalah bentuk persamaan ya, tetapi nantinya akan jadi persamaan kuadrat. Nah, kita lihat. Persamaan ini sudah saya tuliskan kembali. Pertama-tama kita harus sederhanakan dulu. Nah, untuk menyederhanakannya, kita biasanya perlu ini ya, mengalihkan dengan penyebutnya supaya menghilangkan dulu si penyebutnya. Kita lihat di sini penyebutnya itu ada dua, yaitu yang pertama adalah 2x plus 5 dan x. Akibatnya supaya penyebutnya ini hilang, kita harus kalikan kedua ruas dengan x dan 2x plus 5. Nah, sehingga di sini saya bisa tuliskan langsung x dalam kurung 2x plus 5 dikali ya ini ya, dikali dengan x kali 2x plus 5. Nah, tetapi kita lihat ya, sekali lagi, di sini bentuknya di ruas kiri, ruas itu dipisahkan oleh tanda sama dengan, ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, yang pertama ada suku pertama, di sini dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang, yang ini suku kedua, dan yang ini suku ketiga. Masing-masing dari sini harus dikalikan dengan yang x dikali 2x plus 5 ini. Karena
dia dikalikan secara keseluruhan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, lalu berarti akibatnya kalau kita kalikan yang kiri ini yang pertama, dia jadinya 2x plus 5-nya hilang karena terbagi dengan 2x plus 5. Kalau di kodrat kurang lebih begini ya, 4x min 1, ininya 2x plus 5. Nah, kan dia dikali dengan x dalam kurung 2x plus 5. Nah, berarti ininya tercoret gitu, karena hilang, yang ininya saling menghilangkan satu sama lain. Nah, sehingga jadinya saya bisa tuliskan dulu di sini x dikali dengan 4x min 1. Seperti itu. Lalu lanjut kita ininya tambah, ininya jadi x-nya dicoret sehingga jadi 9-nya tersisa, 2x plus 5-nya dikalikan dengan ini. Seperti itu. Lalu ini sama dengan 4-nya tidak bisa diapa-apain, dikalikan dengan x. Oh sorry, ini boleh jadi 4x langsung ya. X dalam kurung 2x plus 5. Seperti itu. Lanjut, kita jadi tinggal di ekspansi ya. Yang ini jangan lupa capit kepiting, berarti jadi 4x kuadrat min x. Ini juga sama, kali pelangi 18x plus 45 sama dengan 4. Oh ini jadi 8. Sama ya, ekspansi kali pelangi plus 20x. Seperti itu ya. Nah, maka jadi dia mana. Oke. Yang ini saya sederhanakan dulu yang kiri. Min ini jadi plus 17x plus 45. Sama dengan 8x kuadrat. Oke, ini biarkan. Oke, nah baru berikutnya kita pindahkan yang di sebelah kanannya ke kiri semua supaya dia jadi yang sebelah kanannya 0 ya, bentuk umum persamaan kuadrat, ruas kanannya 0. Maka ini jadi min 4x kuadrat. Yang ini plus 17 dikurang 20 jadi min 3x. Ininya plus 45. Oke, nah ini karena dia negatif A-nya yang sebelah sini, kita enaknya dikalikan dulu negatif 1 ya. Ini dikali negatif 1. Itu, maka ini jadi 4x kuadrat plus 3x min 45 sama dengan 0. Nah, lalu setelah itu jangan lupa karena di sini A-nya tidak sama dengan 1, maka yang perlu kita lakukan adalah ini dulu, prosedur dulu, 1/4 dalam kurung 4x sama dengan 0. Nah, begitu ya. Yang ininya dari si A-nya. Seperti itu. Lalu kita lakukan yang seperti tadi. Ini di sini kita kotret, berarti dikalikan harus menjadi berapa? Negatif 45 dikali 4 berarti 180, negatif 180. Yang ini ditambahkan harus positif 3. Sekali lagi, yang ini dari A kali C, yang ini dari B ya. Oke. Nah, maka kita cari 180, kita pecah dulu. 180 itu bisa jadi berapa aja. Nah, kita karena ini angkanya lumayan besar, kita mulainya dari yang agak gede ya. Misalnya dari berapa? 9, 20. Ini selisihnya masih 11 ya. Kita naikin lagi. Berarti ini jadi 10, 18, 12. 12, oke, ini 15. Oh, dapat nih selisihnya 3 ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini selisihnya 11, ini selisihnya 8, ini selisihnya 3. Tuh, menurunkan selisihnya ya. Nah, jadi kesimpulannya kayaknya sih yang ini, kita cek dulu ya. Oke. Nah, kita masukin berarti ke sini. Ininya 12, ininya 15. Karena dia hasilnya negatif, maka salah satunya ada harus negatif. Supaya jadi positif 3, maka yang negatif adalah yang negatif 12 ya, supaya jadi di jumlahnya positif 3. Nah, sehingga kita tuliskan di sini min 12, yang ininya plus 15 gitu. Nah, akibatnya ini dia jadi x min 3 kali ya capit kepiting ya, karena 1/4-nya bisa membagi negatif 12 dan membagi 4x, kita capit kepiting ke situ saja, habis. Yang ininya jadi 4x plus 15 sama dengan 0. Maka akibatnya x-nya bisa sama dengan 3 atau x-nya bisa sama dengan negatif 15/4. Seperti itu ya. Kalau kita lihat, maka jawabannya ada di pilihan 3 dan negatif 15/4 yang D ya, dodol.
Ini jawabannya adalah dodo. Oke. Oke, itu untuk yang pembahasan nomor 2 seperti ini. Next, lanjut. Oke, baik. Mari kita lanjutin kembali ya di soal nomor 3 seperti berikut ini. Nah, sekarang di sini kita lihat bahwa ada persamaan kuadrat bentuknya seperti ini ya. Dan dia memiliki karakteristik bahwa nilai akarnya itu katanya adalah dua akar yang sama. Nah, berarti dengan kata lain, dua akar yang sama itu sebetulnya akarnya cuma satu. Jadi itu hanya istilah saja ya. Nah, berarti kalau seperti itu, dia termasuk kategori yang ini ya. Di sini. Satu akar real. Nah, kita ingat kembali kalau ada sifat akar, keterangan sifat akar, dia itu berkaitan dengan diskriminan. Nah, jadi kita bisa punya 3 kategori. Yang pertama adalah diskriminannya lebih besar dari 0, artinya dia memiliki 2 akar real yang berbeda. Nah, kalau sama dengan diskriminannya sama dengan 0, berarti dia memiliki 1 akar real atau 2 akar real yang sama. Jadi sebetulnya 1 gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kalau dia diskriminannya lebih kecil dari 0. Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia adalah memiliki 2 akar yang imajiner dan sudah pasti berlainan juga ya begitu. Jadi yang sama itu hanya kategorinya diskriminan sama dengan 0. Nah, maka untuk mengerjakan ini kita analisis dulu bentuk umumnya ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah yang ini. Dan kalau kita lihat di soal ini, maka nilai A-nya itu adalah yang ini. Ini adalah A-nya, A plus 4. Nilai B-nya adalah yang ini, B-nya. Dan nilai C-nya yang tidak ada X-nya, berarti ini adalah negatif A plus 6. Kita bisa langsung masukkan, berarti karena dia memiliki dua akar yang sama, diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan sama dengan 0. Akibatnya kita masukin B kuadrat min 4AC ya, nilai diskriminan. Nah, tetapi di sini berarti B-nya itu adalah 2A. 2A dikuadratkan, min 4 dikali A plus 4. Ini A-nya dikali C-nya itu adalah negatif A plus 6. Oke, mari kita sederhanakan bentuk ini. Maka ini jadinya 2-nya dikuadratin, AA-nya juga dikuadratin, min 4. Nah, ini kayaknya saya kalikannya yang belakangnya dulu ya, supaya satu-satu dan tidak salah. Nah, jadi ini yang belakangnya kita kurung dalam kurung lagi, karena belum dikalikan 4. Ini dia jadi negatif A kuadrat, sama ya, ekspansi kali pelangi. Ini jadinya adalah plus 6A. Yang ininya min 4A, dan yang ininya adalah plus 24, sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi, ini jadinya 4A kuadrat, min 4 dikali, ini plus 2A, plus 24. Kita ekspansi lagi kali negatif 4. Nah, jadi negatifnya dikalikan ya. Oke, berarti ini jadi 4A kuadrat, jadi plus 4A kuadrat, yang ini jadi min 8A, yang ini jadi min 96 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan lagi, ini jadi 8A kuadrat, min 8A, min 96. Oh, ternyata uniknya semuanya suku-sukunya di sini bisa dibagi 8. Maka kita bisa sederhanakan dulu dengan membagi 8. Masing-masing sukunya ya. Ini jadi A kuadrat, ini jadi min A, ini jadi min 12 sama dengan 0. Maka kalau kita cari hasil pefaktorannya, karena dia A-nya sama dengan 1, bisa langsung. Oke, seperti ini. Kita cari yang dikalikan harus sama dengan negatif 12, ditambahkan harus sama dengan negatif 1. Karena ini adalah sekali lagi A kali C, yang ini adalah nilai B-nya ya. Oke. Nah, berarti ini negatif 12. Oke. Kita bisa langsung tentukan dia kayaknya sih 4 sama 3 ya, yang selisihnya 1. Ininya 3, ininya 4, lalu negatifnya kita taruh di sini berarti ya, supaya dia jadinya positif, negatif 1 kalau dijumlahkan gitu ya. Oke, berarti ini jadinya plus 3 dan min 4. Ininya plus 3, yang ininya min 4. Sehingga A-nya bisa sama dengan negatif 3 atau A-nya sama dengan 4. Selesai. Maka di sini nilai A yang memenuhi adalah negatif 3 ada ya, berarti jawabannya adalah negatif 3. Dalam kurung B. Oke, selesai untuk nomor 3, kita lanjut nomor berikutnya. Baik,
Di nomor 4 ini kita dikasih persamaan kuadrat lagi, sudah saya tuliskan dan memiliki nilai akar-akarnya adalah P dan Q ya di sini ya. Ingat kembali konsep di sini yang ditanyanya adalah 2 per P plus 2 per Q. Maka kalau ada biasanya di kategori soal yang dikasih tahu seperti ini nih akar-akarnya apa gitu ya. Nah, itu biasanya kita akan menggunakan konsep yang di kanan ini. Jadi penjumlahan akar dan perkalian akar. Ya. Nah, ini kalau di sini akarnya X1 sama X2 itu menyesuaikan saja ya dengan konteks soalnya. Nah, maka yang kita lakukan biasanya adalah cari dulu nilai P plus Q, jumlah akar dan hasil kali akar. Yang ini P kali Q ya. Oke. Nah, ini berarti min B per A, boleh kita ini dulu, berarti nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya negatif 3, nilai C-nya adalah 2. Maka min B per A-nya sama dengan negatif dari negatif 3 per A-nya adalah 4, berarti ini 3 per 4 ya. C per A 2 per 4, maka dia jadi setengah. Selesai. Nah, sekarang kita menentukan nilai 2 per P plus 2 per Q. Gitu ya. Nah, biasanya di soal yang ditanyakan ini, yang kita perlu lakukan adalah menyederhanakannya supaya bisa jadi bentuk P plus Q dan P kali Q. Maka biasanya kalau pecahan begini kita samakan penyebut. Disamakan penyebut, ini dikalikan jadi P kali Q. Nah, ingat ya konsepnya pecahan ya. Kita lihat dari 2 per P, yang ini dari P, jadi PQ. Maka harus dikalikan dengan Q. Nah, maka yang atasnya pun dikalikan dengan Q menjadi 2Q. Ya, ingat sifat pecahan atas bawah harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Plus Q-nya jadi PQ, berarti dia harus dikalikan dengan P, berarti ininya jadi 2P. Nah, kita bisa kalau penjumlahan dibalik gak apa-apa, sifat komutatif, maka 2-nya bisa keluar, ini dia jadi P plus Q. Oke, yang bawahnya adalah PQ. Nah, sehingga next kita tinggal masukin angkanya ya. 2 dikali, ini berapa? P plus Q tadi 3 per 4. Oke. Next, berarti yang ini adalah P kali Q-nya setengah. Oke, nah lalu gimana cara menghitungnya? Mau dicoret dulu 2 kali 3 per 4 boleh, dia jadi 3 per 2 ya. Nah, ini dibagi setengah. Atau dengan kata lain, kita bisa tuliskan 3 per 2 dikali 2 per 1 ya dibalik. Karena kan dia bagi, berarti dikali kebalikan, sehingga dia jadi jawabannya adalah 3. Kita cek jawabannya, E ya, yang ini jawabannya adalah E. Ya, seperti itu untuk pembahasan soal nomor 4. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik, di soal nomor 5 ini ada persamaan kuadrat ya, yang bentuknya adalah 2x kuadrat. Nah, oke, ini mau dia bikin persamaan kuadrat baru ya. Saya tulisan dulu, berarti ini PK1, persamaan kuadrat yang pertama, itu bentuknya adalah sama dengan 0, dengan akar-akarnya X1 dan X2. Nah, lalu mana nih? Oke, yang kita mau adalah bikin persamaan kuadrat baru, berarti ini adalah PK2, sebutlah gitu ya. Kita nggak tahu berapa, tetapi yang jelas akar-akarnya adalah, saya pakai variabel lain ya, P sama Q misalnya begitu. Yang mana P-nya itu sama dengan X1 plus 2, atau Q-nya itu adalah X2 plus 2. Nah, gitu ya. Oke, nah maka seperti biasa yang nomor 4 mirip, kita pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mencari dulu X1 tambah X2-nya. Gitu ya. Nah, dia berarti adalah, oke, kita coba lihat dulu, ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan negatif 3 ya. Sorry, ini B. Oke, nah begitu. Maka ini min B per A, min dari 4 per 2 adalah negatif 2. Lalu X1 kali X2, C per A ya, itu adalah negatif 3 per 2. Sehingga ini ya sudah selesai, negatif 3 per 2 ya. Nah, berikutnya, karena kita mau bikin persamaan kuadrat baru, persamaan kuadrat itu biasanya dibikin dengan pola yang seperti ini. Jadi ini memang patternnya ya. X kuadrat itu adalah X kuadrat dikurangin dalam kurung X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 ya, seperti itu. Yang mana berarti ini adalah akar-akarnya sesuai dengan akar-akarnya ya. Ini akar-akarnya itu konteksnya adalah
X1 sama si X2 tadi, begitu ya. Nah, akibatnya kalau di sini kita kan karena PK2 ini akar kuadratnya adalah P dan Q, maka kita harus mencari dulu nilai P plus Q dan P kali Q satu-satu ya. Berarti kalau P plus Q itu adalah X1 tambah 2 ditambah Q-nya X2 tambah 2, begitu ya, substitusi dulu. Kita rapihkan, berarti ini jadi X1 tambah X2 ditambah 4, yang mana X1 tambah X2-nya nilainya adalah sudah diperoleh di atas, negatif 2 tambah 4. Maka P plus Q-nya adalah 2. Oke. Berikutnya kita cari nilai P kali Q-nya. Oke, berarti PQ itu adalah, nah, kita ekspansi dulu, kali pelangi. X1 kali X2 ditambah 2X1 tambah 2X2 tambah 4. Rapihkan dulu, ini ada 2-nya, X1, X2. 2-nya kita keluarkan, faktorkan, ini jadi X1 tambah X2, supaya X1 tambah X2-nya muncul, tambah 4. Nah, ini bentuk yang sudah kita ketahui. Ini juga sama, kita masukin angkanya. Berarti ini jadi min 3/2. Oke, yang ini jadi 2 dikali dengan negatif 2 plus 4. Nah, sehingga kalau kita hitung, ini jadinya min 3/2 ditambah, dikurang 4, ditambah 4, sehingga ini cancel each other, berarti hasilnya adalah min 3/2 untuk P kali Q. Oke, nah terakhir kita ke sini, kita mau menentukan PK2. Karena P plus Q-nya udah ada, P kali Q-nya sudah ada, kita bisa langsung pakai bentuk yang tadi. Karena ini akar-akarnya adalah P dan Q, maka dia adalah X kuadrat dikurang, sesuai dengan bentuk yang di atas ya, sesuai akar-akarnya. Berarti ini jadinya P plus Q, yang ininya X ditambah P kali Q. Karena sesuai akar-akarnya adalah P dan Q, menyesuaikan ya. Kita masukin angkanya, X kuadrat min P plus Q-nya adalah 2X plus PQ-nya adalah negatif 3/2. Nah, biasanya bentuk seperti ini perlu kita sederhanakan, kalikan 2 ya berarti ya, supaya penyebutnya hilang. Kali 2, maka ini jadi 2X kuadrat min 4X min 3 sama dengan 0. Nah, maka kalau kita lihat jawabannya adalah C ya, cacing. Selesai. Nah, ini jawabannya cacing. Rekapnya secara keseluruhan seperti ini. Oke, silakan dicek dulu. Lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, berikutnya soal nomor 6. Ini ada soal persamaan fungsi kuadrat ya, ini Y sama dengan 3X kuadrat bla bla bla. Yang ditanya adalah ini ya, sumbu simetrinya. Nah, ingat konsepnya bahwa bentuk umumnya adalah seperti ini, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan ada biasanya itu titik puncak ya, XP YP, yang mana XP-nya itu adalah biasanya juga sebagai persamaan sumbu simetri, YP-nya itu adalah sebagai nilai ekstrim. Nah, jadi kita tinggal masukkan rumusnya. Yang ditanya di sini adalah persamaan sumbu simetri, maka kita bisa tuliskan XP-nya langsung hitung ya. XP sama dengan, kita analisis dulu, berarti ini A-nya adalah 3, B-nya adalah 12, C-nya negatif 9. Yang kita butuhkan hanya min B per 2A, berarti min 12 per 2 dikali A, 2 dikali 3. Kita sederhanakan, berarti jadi negatif 2. Maka kesimpulannya, persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan negatif 2. Atau jawabannya C. Selesai untuk soal yang ini. Kita lanjut soal berikutnya ya. Let's go, semangat. Baik, di soal nomor 7 ini ada sama lagi nih, persamaan fungsi kuadrat bla bla bla. This one. Dan yang ditanyanya adalah titik potong terhadap sumbu X. Ingat konsepnya, kalau titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya yang sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Kayak kebalikan gitu ya. Oke.
Maka kalau gitu, karena yang ditanyanya adalah tipot X gitu ya, kita tahu bahwa Y-nya sama dengan 0, maka persamaannya kita substitusi ya. Jadinya apa nih? Jadinya adalah min 2x kuadrat plus 11x min 12 sama dengan 0. Oke, nah gimana cara menyederhanakannya, memfaktorkannya? Supaya positif, kita boleh kalikan dulu negatif 1, karena ruasnya kanannya sama dengan 0, jadi nggak ada masalah ya. 0 dikali negatif 1 tetap 0, maka ini jadinya x kuadrat, 2x kuadrat plus 12 sama dengan 0. Lalu karena ini A-nya tidak sama dengan 1, kita buat dulu polanya. Prosedur ya. Oke, lalu kita mencari dua buah bilangan yang dikalikan sama dengan A kali C-nya 24, ditambahkan negatif 11. Ini dari A kali C sekali lagi, ini dari B. Oke, nah maka ini adalah berapa? Kayaknya 8 kali 3 ya, yang selisih atau jumlahnya sama dengan 11. Nah, tapi karena dia positif, maka pilihannya hanyalah positif kali positif atau negatif kali negatif. Di kasus ini adalah negatif kali negatif. Sehingga jumlahnya adalah negatif 11. Maka kita masukkan ke sini. Negatif 8, negatif 3, 2-nya kita, setengahnya kita kalikan ke yang ini saja, x min 4, 2x min 3. Maka x-nya sama dengan 4, atau yang ini, 2x min 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3 per 2. Dipindah ruaskan ya. Oke. Sehingga dengan kata lain, titik potong dengan sumbu x, jangan lupa dia harus berupa koordinat. Maka kesimpulannya kalau dia 4, jadinya 4,0. Kalau dia 3 per 2, berarti 3 per 2,0 atau 1,5,0. Karena y-nya 0 ya. Maka jawabannya adalah yang dodol. Oke, lanjut lagi. Oke, di nomor 8 ini kita lihat ya, ini dia ada beberapa titik yang dilalui oleh si parabolanya, diketahuinya seperti itu. Kita lihat dulu konsepnya, ingat kembali. Biasanya di sini ada 3 tipe, tergantung yang diketahuinya. Nah, karena kita diketahuinya adalah titik balik atau titik puncak, sama saja ya, yang ini. Dan satu lagi titik random, yang ini 1,10, maka dia masuk ke yang kategori soal, ini ya, kategori konsep nomor 1, yang diketahuinya titik puncak dan satu titik lain. Nah, maka kita coba dulu untuk mengerjakannya. Kita mulai dari yang pertama, titik puncaknya. TP-nya itu adalah 3,2. Maka kalau kita substitusikan ke pola yang pertama ini, kita mencari fungsi kuadratnya. Nah, maka ini Y sama dengan A kurung buka X min, ini berarti XP-nya ya. Ini YP-nya gitu ya. Nah, berarti ini adalah X min 3 kuadrat ditambah YP-nya adalah 2, Y puncak. Oke, nah kita berikutnya kita lanjutkan dulu, masukin satu titik yang lainnya. Saya sebut sebagai P 1,10. Masukin ke bentuk yang ini ya. Nah, ini berhenti sampai di sini dulu saja. Nah, titik yang kedua ini biasanya digunakan untuk mencari nilai si A-nya yang belum diketahui, this one ya, yang ini. Nah, berarti dia adalah Y-nya 10 sama dengan A dalam kurung 1 min 3, X-nya masuk tambah 2. Nah, karena sekali lagi ini X, ini Y kan gitu ya, koordinat itu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan deh. Negatif 2 dikuadratin 4A plus 2. Berarti ini jadi 8 sama dengan 4A. A-nya sama dengan 8 bagi 4, 2. Oke, nah setelah dapat si A-nya sama dengan 2, kita cukup mensubstitusi balik ke dalam sini. Maka fungsi kuadratnya jadi Y sama dengan 2 dikali X min 3 kuadrat plus 2. Nah, terakhir yang kita perlu lakukan hanyalah menyederhanakan ya. Nah, ini jadinya Y sama dengan 2. Kuadratkan dulu, X kuadrat min 6X plus 9 plus 2. Bisa pakai cara capit kepiting, manual, atau boleh pakai pola ya.
Oke, yang ini jadinya kita sederhanakan lagi. 2x kuadrat min 12x plus 18 plus 2. Maka jawabannya adalah 2x kuadrat min 12x plus 20. Adakah jawabannya? Bebek ya? Oke. Selesai untuk soal yang tipe ini. Ya, silahkan cek kembali. Kita lanjut nomor berikutnya. Oke, nomor 9. Nah, kita punya mirip kayak yang tadi ya. Nah, ini diketahuinya 3 titik. Yang pertama adalah 2,4, negatif 2,0, 3,0. Eits, tunggu dulu. Meskipun ini dia 3 titik, ternyata kita punya ini tuh adalah negatif 2,0, y-nya 0, ini y-nya 0. Yang mana kita tahu kalau y-nya 0 berarti dia adalah titik puncak terhadap, titik potong terhadap subu x ya. Nah, maka sebetulnya yang dua ini adalah tipot x-nya. Nah, kita bisa tahu, berarti kita bisa menggunakan pola yang kedua. Karena yang ketiga itu agak dihindari, dia paling panjang, caranya harus substitusi eliminasi, biasanya begitu ya. Maka ini kita bisa pakai tipot x-nya dulu. Kita pakai ini adalah negatif 2,0 dan 3,0. Yang mana di sini kita sebutkan sebagai ini x1, ini x2. Maka kita masukkan ke pola yang kedua, itu adalah y sama dengan a dalam kurung x min, x1-nya saya sebut saja negatif 2, berarti jadi plus 2. Nah, yang ini dia adalah x min 3. Oke, nah sampai di sini berhenti dulu. Kita lanjutkan untuk mencari nilai A-nya. Pakai satu titik lagi yang tadi, yang lain 2,4. Berarti P dalam kurung 2,4. Kita substitusi kembali ke sini. Berarti ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Maka dia 4 sama dengan A kurung buka 2 tambah 2. Ininya 2 min 3. 4 sama dengan A dikali 4 dikali negatif 1. Maka 4 sama dengan negatif 4A, berarti A-nya sama dengan negatif 1. Sekarang terakhir, masukkan kembali seperti yang tadi sebelumnya ya ke dalam persamaan yang ini. Maka jawaban akhirnya adalah Y sama dengan negatif 1 dikali X plus 2 dikali X min 3. Oke, sama dengan kita kayaknya ngitungnya yang perkaliannya dulu ya, negatif satunya belakangan. Oke, saya geser sedikit. Ini x kuadrat min 3x plus 2x jadi min x min 6. Oke, nah sama dengan kalikan negatif 1 min x kuadrat plus x plus 6. Adakah jawabannya? Ini untuk nomor 9, jawabannya adalah C ya. Oke, selesai. Boleh dilihat secara keseluruhan. Ini jawabannya C. Oke ya, kita lanjut. Untuk nomor 10, kita lihat ini konsepnya mirip yang tadi ya. Fungsi kuadrat, ada titik puncak, ada XPYP-nya berarti ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi, analisis dulu. Berarti ini nilai A-nya, ini nilai B-nya negatif 16, nilai C-nya 30. Karena yang ditanya adalah nilai minimum fungsi, maka dengan kata lain itu adalah nilai ekstrim ya. Kita hanya mencari nilai YP-nya saja. Kita langsung saja hitung, YP sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Masukin angkanya. B-nya adalah negatif 16 dikuadratin, min 4 dikali 2 dikali C-nya adalah 30. Maka min 4 kali A, min 4 kali 2. Kita hitung, ini negatif 16 dikuadratin 256. Min 8 boleh dihitung dulu kali 30 ya. Oke, ini berarti jadi min 8 juga. Kita hitung yang atas dulu, sederhanakan 256 min berapa nih? 240 ya per negatif 8. Nah, ini tidak boleh dicoret ya atas bawah ya, karena yang ini dia masih yang atasnya ada penjumlahan dan belum sederhana. Berarti ini jadinya 16 dibagi negatif 8. Hasilnya adalah negatif 2. Nilai minimumnya adalah negatif 2.
ya. Maka jawabannya B. Lanjut. Baik, berikutnya di nomor yang sekarang ini adalah balik lagi nomor 1 ya. Kita akan menggambarkan sketsa grafik dari Y sama dengan min 2x kuadrat, min 8x, min 9 ya. Nah, maka kalau kita mau menggambarkan sketsa grafik, cek dulu konsepnya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan biasanya, ini sebetulnya urutannya buat patokan saja ya. Nah, kita lihat berarti pertama-tama kita bisa mencari titik potong Y, titik potong terhadap sumbu X, titik puncak, kita plotting titiknya, baru terakhir kita gambarkan sketsa kurvanya, menghubungkan titik-titik pentingnya. Oke ya, kita cari satu-satu. Yang pertama, maka apa nih? Bolehlah saya pakai step 1 aja ya, step 1. Kita mencari tipot Y dulu. Tipot Y itu X-nya 0. Akibatnya kalau X-nya 0 semua, langsung dia sama dengan C. Sehingga tipot Y-nya itu adalah 0, C, bisa cara cepat langsung berarti 0, C-nya negatif 9 ya. Oke. Nomor 2, kita pakai mencari tipot tipot X. Kita periksa dulu Y-nya sama dengan 0, maka kita periksa persamaan kuadrat yang terjadi. Maka kalau Y-nya 0, dia jadi min 2. Baik, lalu karena ini negatif, boleh kita kalikan dulu negatif 1. Nah, kita ini setengah 2x, karena A-nya sama dengan 2. Kita mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan sama dengan negatif 18, ditambahkan sama dengan 8. Oke, adakah bilangan 18 faktornya? Oke, kita coba nih faktor dari 18. 1 18, 2 9, 3 6, nggak ada lagi faktornya. Ada nggak yang selisih atau jumlahnya 8? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka ini tidak bisa dikerjakan dengan cara pemfaktoran bentuknya. Maka yang perlu kita lakukan adalah cek diskriminan ya. Nah, cek diskriminannya boleh pakai bentuk yang awal ini. Nah, berarti kita cek diskriminan. Karena tidak bisa difaktorkan ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadratnya negatif 8, min 4 dikali negatif 2 dikali negatif 9. Maka ini jadinya 64, min, ini jadi plus, ya bolehlah min 4 nya belakangan, ini jadi min plus 18, oke. 64 min 72, maka diskriminannya adalah negatif 8 ya. Oke. Nah, karena diskriminannya tidak sama dengan 0, diskriminannya lebih kecil dari 0, kesimpulannya dia tidak memiliki titik potong dengan sumbu X karena akar-akarnya imajiner ya. Oke, yang tadi sifat akar. Oke, ini kayaknya saya hapus dulu. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ke sini saja ya. Nah, ini kesimpulannya tadi karena diskriminan lebih kecil dari 0, maka tidak ada tipot X ya, titik potong dengan sumbu X-nya tidak ada. Oke. Berikutnya kita lanjutkan, kita akan mencari titik puncaknya ya, step 3. Oke, kita hitung dulu XP sama dengan min B per 2A rumusnya. Berapa nih? Min B-nya negatif 8 per 2A 2 kali negatif 2. Maka ini berarti jadi negatifnya mau dikeatasin boleh 8, ininya jadi min 4 ya. Oke.
Oke, nah jadi negatifnya boleh salah satu, mau ke atas mau ke bawah boleh negatif yang pertama ini ya, yang ini. Nah, berarti kita hasilnya adalah XP-nya adalah negatif 2 ya. Oke. Berikutnya kita mencari YP, bisa pakai rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini diskriminan, yang atas sudah dihitung tadi negatif 8, masukin ke sini negatif 8 per negatif 4 dikali A-nya tadi adalah negatif 2. Berarti ini jadi negatif 8 per 8 negatif 1. Kesimpulannya XPYP atau titik puncaknya adalah negatif 2, negatif 1. Gitu ya. Tadi ini juga yang kita mau nanti masukin plotting titik pentingnya. Ini 1 dan ini 2 dengan catatan si tipot X-nya tidak ada. Sorry, ini tidak ada ya. Oke, next kalau sudah begini tinggal kita bikin ininya ya, kurva sketsa grafiknya ya. Nah, boleh kalian kira-kira saja. Berarti oke, silahkan kita cek terlebih dahulu. Ini di sini cukup bagian sininya. Negatif 2, negatif 1 titik puncak, anggap saja ini negatif 2. Negatif 1-nya berarti kira-kira di sini. Ini titik puncaknya. Kasih koordinat ya, negatif 2, negatif 1. Oke. Lalu titik pentingnya lagi adalah negatif 9. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 9 kira-kira di sini 6, 7, 8, 9. Nah, di sini negatif 9 kira-kira. Ini bisa diperpanjang. Nah, seperti itu ya. Ini adalah koordinat 0, negatif 9. Nah, maka jangan lupa kita juga bisa mendapat informasi dari nilai A-nya ya. Nah, ini kita bisa cek nih. A-nya sama dengan negatif 2, lebih kecil dari 0. Kalau dia A-nya lebih kecil dari 0, maka dia adalah terbuka ke bawah ya. Kalau dia lebih besar dari 0, kurvanya terbuka ke atas. Nah, maka sesuai dengan gambarnya, dia tidak memiliki titik potong X dan karena dia terbuka ke bawah. Berarti ini akan melengkung ke bawah. Dia dari sini parabolanya ke sini, lewat ke sini, yang ini juga sama, kurang lebihnya simetris. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa diberi keterangan-keterangan pentingnya. Berarti ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Yang inilah yang disebut dengan persamaan min 2x kuadrat min 8x min 9. Y sama dengan min 2x kuadrat min 8x min 9. Gitu ya. Oke, finish. Silahkan dicek terlebih dahulu. Kita lanjut ya. Ya, berikutnya kita akan mencari nilai ini, akar-akarnya dari persamaan ini, tetapi dengan cara yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, begini ya. Oke, nah kita bisa pertama-tama boleh ini kita bagi 7 dulu ya, supaya mudah ya prosedur. Berarti ini bagi 7 dulu, supaya dia koefisien X kuadrat jadi 1. Maka ini jadi X kuadrat min 4 per 7x min 5 per 7 sama dengan 0. Oke, lalu kita lanjutkan. Ini tuh dari nantinya akan merujuk dari bentuk yang ini ya. A min B karena dia plus kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, dari bentuk yang ini. Karena kebetulan yang ininya minus, di sininya minus. Nah, artinya di sini A-nya itu sudah sesuai dengan yang ini ya. Nah, yang ini nih, ini A-nya. Nah, berarti A-nya itu adalah X. Nah, ini akan kuadrat. 5 per 7-nya kita pindahin dulu ke kanan. Nah, lalu silahkan kita menghitung, ini pasti adalah 2AB yang ini. Min 2AB. Berarti ya minnya bisa kita turun dulu di sini. Nah, kita min 2AB
sama dengan 4/7. Nah, sebetulnya kalau pakai cara cepat, dia pasti tinggal dibagi 2 aja 4/7-nya, ya. Nah, tapi kalau mau dijelaskan boleh, maka sesuai dengan bentuk yang ini, 4/7 ini akan sama dengan 2AB di sini. Sehingga kalau kita kotret, 2AB sama dengan 4/7X, yang mana tadi A-nya kita sudah tahu adalah sama dengan X, berarti di sini adalah 2 dikali X dikali B, sama dengan 4/7. Nah, kan 4/7X ya. Oke. Maka X-nya bisa dihilangkan, dibagi X kedua ruas, sehingga ini B-nya sama dengan 4/7 bagi 2. Nah, gitu ya. Sama kan seperti yang tadi, tinggal dibagi 2 kesimpulannya. Nah, berarti ini B sama dengan 4/7 dikali 1/2 dibagi 2/1, berarti sama dengan dikali 1/2, maka B-nya sama dengan 2/7. Nah, saran saya di bagian ini, kita pilih saja yang sederhana. Jadi jangan 4/14, karena belum sederhana, kita langsung pilihnya 2/7. Kalau tidak sederhana, nanti di bagian akhir tetap harus menyederhanakan lagi, jadi kerja 2 kali, ya. Oke, maka kita langsung tulis di sini 2/7. Nah, tetapi ini dia masih ada B kuadratnya. Nah, gitu ya. Berarti di sini harus polanya adalah dikurangkan dengan kuadratnya dari yang B-nya ini. Nah, seperti itu. Berarti ini dikurangkan dengan 4/49. Seperti itu. Ya, oke. Saya nggak jelaskan lebih panjang di sini. Prosedurnya seperti itu ya, kurang lebihnya. Oke, next. Kita sederhanakan. Maka ini jadinya X min 2/7-nya biarkan, ini bentuk kuadrat sempurnanya sama dengan 4/9-nya pindah luas, plus 5/7. Nah, kita sederhanakan, hitung dulu bagian keruas kanannya. Eh, 7 kali 5, oke, 35/49, yang mana ini jadi 39/49, ya. Berarti kesimpulannya, kalau kita akarkan, X min 2/7-nya itu akan sama dengan, yang kanannya juga diakarin ya, akar 39/7. Karena pecahan, atas bawah masing-masing diakarkan ya. Nah, tetapi ini jangan lupa plus minus, karena di sini ada variabel yang dikuadratkan. Jadi dia bisa sama dengan plusnya, bisa sama dengan minusnya gitu. Maka nilai X-nya itu akan sama dengan berapa nih? Plus 2/7 ya. 2/7 plus minus akar 39/7. Karena penyebutnya udah sama, biasanya kita bisa tuliskan X1,2 sama dengan, karena ada 2 ya, 2 kemungkinan, bisa plus bisa minus. 2 plus minus akar 39/7. Oke. Next. Baik, berikutnya di soal yang terakhir ini, karena kita diberikan gambar, kita lihat dulu ya, ada panjang dan lebarnya si persegi panjang, katanya 8 dan 6. Nah, berarti 8 dan 6 itu adalah, 8 itu panjangnya dari A ke B ya, berarti ini 8, dari sini ke sini. Oke, sampai sini ya, ini 8, lalu dari sini ke sini, itu adalah 6 lebarnya si persegi panjang. Nah, maka kalau gitu boleh ini katanya diberi tahu di soal DE sama BF-nya sama, yaitu nilainya adalah X. Berarti ini X, BF-nya juga X. Nah, dan yang ditanyanya adalah luas maksimum segitiga AEF yang diarsir warna kuning, begitu ya. Nah, maka kayaknya kita bisa menghitungnya itu dengan luas persegi panjang ABCD dikurangi dengan luas-luas segitiga yang merah di pinggir-pinggirnya. Nah, tetapi kita perlu tahu dulu yang di sini, nilai EC-nya. Karena dari ujung sini ke ujung sini itu adalah 8, maka nilai dari E ke C tinggal 8 dikurangin X ya. Karena dari ujung C ke B ini adalah 6, maka nilai CF-nya itu adalah 6 dikurangin X. Dari sini sampai sini ya. Oke, nah berikutnya kita mencari nilai luas segitiganya dulu, karena ini yang ditanyanya adalah luas segitiga maksimum. Kita satu-satu dulu dari luas segitiganya.
segitiga AF. Itu akan sama dengan luas persegi panjang yang besarnya dulu ya. Berarti luas persegi panjang ABCD dikurangin luas segitiga yang mana dulu nih? ABF boleh. Dikurangin luas segitiga ECF. Dikurangin lagi sama luas segitiga DAE. Oke ya, kita lanjut masukin angka-angkanya. Luas segitiga ABCD, luas persegi panjang ABCD berarti kita panjang kali lebar, 8 kali 6 min, yang ini setengah kali alas kali tinggi ya, luas segitiga. Kenapa kita bisa yakin pakai rumus luas kali alas, setengah kali alas kali tinggi? Karena masing-masing segitiganya di sini segitiga siku-siku ya, yang mana alas sama tinggi itu harus saling siku-siku. Nah, makanya di sini kita bisa masukin ABF itu berarti yang ini alasnya 8, tingginya X. Yang ini ECF itu yang ini ECF, maka ECF setengah kali alasnya, ya pilih salah satu nggak apa-apa, terbalik nggak apa-apa. Ini 8 min X ya. Nah, terakhir DAE itu yang ini DAE, maka dia adalah ininya 6 ya. Berarti setengah kali 6 dikali X atau dikali X kali 6 boleh sama aja ya. Sederhana kan? 4X. Nah, yang ini kita biarkan dulu saja min setengah ya. Tapi 6 min X sama 8 min X-nya kita kalikan dulu, ekspansi dulu kali pelangi ya. Maka ini jadi dalam kurung saja 48 min 6X min 8X berarti min 14X plus X kuadrat dikurang 3X. Oke. Yang ini berarti jadi kita kalikan ekspansi lagi ya, coba kepiting ya. Min 24. Nah, ini hati-hati ya, karena ini negatif nih. Dikali 3 kali ke sini. Itu ya, hati-hati. Berarti ini jadi positif 7X. Yang ini minus setengah X kuadrat. Min 3X. Sederhana kan? Yang suku-suku sejenis, ini jadi min 7 plus 7, berarti jadi habis ya yang ini ya. Min 4X plus 7X min 3X habis. Ini 48-nya dikurangin 24 berarti jadi 24 min setengah X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi luas dalam X, variabel X. 24 min setengah X kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari luas maksimum, Lmax, itu kita tinggal mencari titik puncak ya, sama aja. Berarti dia karena nilai ekstrim ya, L-min atau YP. Nah, dari yang mana? Yang ini. Yang mana di sini berarti, oke, ini kalau misalnya mau dibentuk umumkan dulu, min setengah X kuadrat plus 24. Yang mana ini berarti adalah A-nya, yang ini adalah C-nya, B-nya sama dengan 0. YP berarti B kuadrat. B-nya 0, min 4 dikali negatif setengah. Nah, begitu. Maka ini jadinya adalah, ini hilang, 0 ya, kita buang saja. Yang ini jadinya 24 ya. Karena ini perkalian, jadinya 2 kali 24 per 2. 2 ini bisa dicoret, berarti jawabannya adalah 24. Satuannya apa tadi? Sentimeter, berarti ini sentimeter persegi. Oke, selesai. Ya. Baik, sampai di situ dulu video pembahasannya. Semoga kalian bisa memanfaatkannya dengan baik dan bisa menjadi bahan evaluasi buat kalian ya, lebih baik lagi. Thank you, bye-bye.